assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Nah, jadi seperti biasa ya, hari ini kita jumpa lagi di video sederhana aku. Dan di sini aku tag videonya itu di siang hari teman-teman, sekitar jam 1. Jadi hari ini aku sama suami kita itu mau ngebolang lagi. Nah, kita berangkatnya siang soalnya nungguin suami pulang dari kebun. Sekarang musim panen kopi udah selesai ya teman-teman, tinggal ngerjain kebun, entah itu buangin tunas kopi ataupun nyemprot rumput. Ya biasanya setelah musim kopi selesai, kalau masyarakatnya itu nggak punya kebun karet, jadi sebagian itu pada mudik ke kampung halamannya masing-masing. Jadi kebanyakan yang tinggal di kampung aku itu perantau. Dan kalau musim kopi udah selesai, mereka bakalan balik ke tempat asalnya. Makanya setelah selesai musim kopi, di kampung aku itu sepi banget teman-teman, karena mereka pada mudik ke kampungnya masing-masing. Nah biasanya sayuran banyak itu ketika masyarakat di kampung aku itu udah pada mudik ke kampungnya itu sekitar bulan 10, bulan 11. Itu kita kalau mau cari sayuran banyak bisa teman-teman. Kalau udah musim kopi biasanya sebagian masyarakat kalau kesini itu kan bawa orang kerja ya. Jadi untuk cari sayuran itu memang sedikit susah. Itu biasanya yang kita cari sayur-sayuran yang di pinggir sungai teman-teman, seperti pakis, genjer, pucuk labu. Nah pas sampai sini kita sedikit kaget. Dulu di sini tuh ada rumahnya, tapi nggak taunya rumahnya udah dibongkar. Sekarang udah pindah di atas. Karena yang dibongkar tadi itu adalah rumah terakhir. Jadi setelah ini ke bawah sana itu udah nggak ada rumah, adanya sungai. Ya seperti biasa untuk motor karena nggak bisa sampai di bawah, jadi ke bawahnya kita harus jalan kaki. Motornya kita letakin di atas sini. Ini pemilik kebunnya juga kelihatannya udah mudik ke kampung. Biasanya sih kebanyakan masyarakat di sini itu dari Jawa. Biasanya mereka pulang ke Jawa itu ketika musim kopi udah selesai, pekerjaan di kebun udah selesai. Kalau kebunnya udah bersih seperti ini, udah disemprot ini rumputnya, jadi mereka bisa tenang kalau mudik. Nah biasanya mereka kesini lagi itu sekitar bulan 1, kalau nggak bulan 2. Kalau nggak ya biasanya mereka itu kesini lagi pas musim. Jadi ketika sebelum musim tapi rumputnya udah banyak, jadi mereka upahin, mereka kerjain ke orang yang nggak pulang atau ya tetangganya gitu. Biasanya nanti untuk upahnya itu bisa mereka transfer atau nanti ketika musim kopi. Nah biasanya di tempat aku itu ketika musim paceklik, jadi masyarakat yang nggak punya kebun karet itu mereka pada upahan di kebun orang. Biasanya ada yang langsung dibayar, ada yang nanti ketika musim kopi bayarnya. Untuk kerjanya itu ya bervariasi ya teman-teman, ada yang nyemprot rumput, ada yang buangin tunas kopi, ada yang nanam bibit kopi. Jadi sesuai yang diminta dari yang mau ngerjain itu. Dulu aku pas musim kopi juga pernah ikut upahan ke kebun tetangga sama suami ketika Dede Akila itu masih kecil. Nah ini aku udah sampai di lokasi tempat pucuk labu siam tumbuh. Ini aku lemparin dulu pakai batu, takutnya ada ular seperti dulu. Jadi dulu tuh aku juga sering banget cari sayuran kesini, dan tahu nggak pas aku baru nyampe itu udah disambut dengan yang namanya ular. Tapi nggak tahu kenapa aku dan suami itu masih tetap kesini teman-teman, karena yang banyak pucuk labu siamnya itu ya cuma di sini. Jadi ini tuh walaupun kemarin musim kemarau, alhamdulillah untuk pucuk labu siamnya itu masih tumbuh subur, karena ini tuh di sumber mata air ya teman-teman. Mungkin kalau bukan di sumber mata air ini udah mati. Jadi daun pucuk labu siam tuh enak banget kalau ditumis ataupun di sayur santan. Nah pasti sebagian dari teman-teman belum pernah kan nyobain sayur pucuk labu siam ini. Cobain deh sekali-kali masak pucuk labu siam ini, soalnya ini tuh juga enak banget. Banyak ini. Nah untuk buah labu siamnya sendiri di sini tuh susah banget aku temuin karena memang kebanyakan itu pucuknya. Biasanya kalau merambat di tanah seperti ini memang jarang banget berbuah teman-teman. Ini nanti udah ada kelihatan seperti ini, biasanya itu rontok. Nah di sini tuh untuk pucuk labu siamnya aku dapetnya lumayan banyak teman-teman. Ini nanti bisa aku bagi sama mama juga. Jadi kebiasaan banget aku tuh setiap mau pulang ke kampung sebelumnya cari pucuk labu siam ini, padahal ini nggak sengaja loh. Dan nggak lupa sekarang aku kalau pergi cari sayuran itu selalu bawa air minum karena memang cuacanya panas. Jadi aku tuh nggak kuat kalau suruh nahan haus. Pokoknya kalau di gunung seperti ini, asalkan teman-teman itu mau gerak, mau cari sayuran, insya Allah sayuran itu nggak beli. Tapi ya itu adanya itu sayuran hijau ya teman-teman, seperti ini daun pucuk labu siam, kangkung, genjer,
terus pakis, daun singkong, bunga pepaya, terus buah pepayanya. Insya Allah pokoknya kita nggak bakalan beli, jadi uang buat beli sayuran itu bakalan kita simpen atau bisa utuh. Tapi ya itu teman-teman, sekalinya kita ke pasar ataupun kita ke warung nanti kita bakalan ngeluarin uang double. Karena kan di tempat aku untuk warung yang lumayan lengkap itu juga lumayan jauh adanya tempat Mbak Erna sana. Kalau nggak ya ke pasar, dan itu ke pasarnya juga lumayan jauh, nggak mungkin kita cuma mau beli misalnya garam 1 bungkus, pasti apa-apa itu kita belinya nyetok. Nah ini di dekat rumah roboh tadi aku lihat daun apa sih ini, daun lumai atau daun ranting. Aku juga seneng banget sama daun ini, jadi langsung aja kita ambilin. Ini juga subur-subur banget. Nah sekarang di tempat aku itu juga lagi musim nangka ya teman-teman. Ini nangka muda juga banyak. Nah singkat aja aku udah sampai rumah. Di sini malam-malamnya itu mama aku kesini sama bapak, ada tetangga aku juga. Nah sekian dulu ya teman-teman untuk video hari ini.